Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Dimensi Ekonomi dalam PLS. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang ekonomi pendidikan. Anggota kelompoknya sendiri ada Ria Agustin, Erika Nurwindah, Rizal Aminullah, saya sendiri, dan Afifah Nurliana. Ya, dan di sini untuk definisi akan saya jelaskan sendiri, yaitu definisi ekonomi pendidikan. Yaitu adalah cabang ilmu yang mempelajari sumbangsih nilai-nilai pendidikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini di mana manusia itu memanfaatkan sumber daya produktifnya dengan atau tanpa uang untuk menciptakan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pendidikan formal maupun non formal. Itu menurut Elchan. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat pengertian dan sikap dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan, dan pada umumnya pendidikan diakui sebagai inventaris sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap pengembangan kehidupan. Nah, di sini ada modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sisi 1 ada kuantitatif, prestasi dunia kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar. Kualitatif, potensi pikiran atau ide, potensi pengetahuan, potensi sikap, dan potensi keterampilan. Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan hukum kapital, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Nah, artinya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan seseorang yang pada akhirnya berkaitan terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Ininya, subjek di sini mengarah kepada manusia, sedangkan proses pendidikan yaitu termasuk dalam investasi atau modal manusia itu sendiri. Output dan akses usaha dan hidup layak. Nah, di sini manusia memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya, yang kemudian mendapatkan nilai ekonomi. Dan yang terakhir adalah biaya akan bermakna apabila tercipta kualitas atau mutu. Dan pendidikan sendiri berharga apabila dipandang dari sudut ekonomi bahwa semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka akan semakin tinggi pendapatan dari orang tersebut. Dan sedangkan barang makin lama makin berkurang nilainya. Dan untuk keuntungan dari pendidikan sendiri ini ada dua, yakni yang pertama adalah fungsional benefit atau keuntungan yang bisa menghasilkan, dan yang kedua adalah emotional benefit atau hanya untuk kepuasan. Yang fungsional benefit ini lebih mempengaruhi tentang pikiran sadar, sedangkan yang emosional dari pikiran bawah sadar tiap manusia. Seperti itu. Terima kasih. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dilanjutkan ketika sesi pertemuan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.